Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridatul Fitri. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekarang saya sedang mengikuti program studi independen di PT Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Sawatun 1, yaitu amal jariyah yang paling mudah. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini langsung aja ya teman-teman. Langsung saya presentasikan. Nah, di sini ada apa yang ada di benak Anda saat mendengar kata wakaf. Nah, di sini teman-teman bisa bantu jawab ya teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak bisa membuka mikrofon, bisa langsung di chat aja ya. Langsung ke kolom obrolan saja. Nah, di sini ada yang menjawab. Kak Rahmawati menjawab infak. Wakaf itu infak. Di sini juga ada Kak Wardatul Najlah. Dia menjawab sedekah. Nah, ada lagi nggak teman-teman yang mau menjawab? Untuk yang lainnya, bisa dibantu jawab juga ya. Nah, jika tidak ada lagi, di sini saya akan menjelaskan wakaf secara singkat. Jadi benar ya apa yang disampaikan sama teman-teman tadi, wakaf itu sedekah. Nah, di sini saya juga mau memberikan pengertian wakaf secara singkat. Nah, jadi wakaf itu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, di sini si wakif ini adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, di sini aku lanjut aja ya. Nah, ini pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah wakaf itu penting untuk dilakukan? Nah, untuk teman-teman yang mau menjawab, silakan ya teman-teman. Dipersilahkan.
teman-teman bisa bantu jawab ya. Nah, di sini juga ada yang menjawab. Jam hanya Sangat penting. Nah, jadi benar ya teman-teman, wakaf itu sangat penting untuk dilakukan. KCS lah, bukan. Nah, jadi bila wakaf itu penting, apakah kalian sudah berwakaf? Nah, untuk teman-teman bisa langsung dijawab ya, bisa langsung dijawab ya. Kalau tidak ada yang mau hidupkan kamera, bisa langsung ke kolom obrolan. Nah, di sini ada yang menjawab. Iya. Belum. Nah, jadi rata-rata di sini belum ada yang berwakaf ya. Baik, ini kita lanjut lagi teman-teman. Nah, jadi apa yang membuat teman-teman itu sampai saat ini belum juga berwakaf? Ini ada teman kita yang bilang gak ada yang mau diwakafkan. Untuk teman-teman yang lain juga bisa berkomentar ya. Bisa langsung dijawab juga. Nah, ini langsung aja aku lanjutin. Jadi benar ya, mayoritas umat muslim itu belum berwakaf karena pada umumnya menganggap wakaf itu adalah orang yang berharta lebih. Nah, di sini saya mau menjelaskan kalau kita mau berwakaf itu tidak harus mempunyai harta yang lebih. Karena dengan berwakaf lebih mudah, sederhana, murah, itu kita bisa melakukan dengan wakaf uang ya teman-teman. Wakaf uang itu tidak perlu mahal, hanya dengan minimal 50.000, yaitu dengan wakaf uang kolektif. Nah, ini ada wakaf klasik. Wakaf klasik itu biasanya tanah, berupa tanah, rumah, bangunan. Wakaf biasanya dalam bentuk tanah dan bangunan yang membutuhkan biaya-biaya yang besar dan komitmen yang tinggi. Nah, ada tidak solusi agar semua orang dapat berwakaf tanpa harus menunggu kaya dan mampu?
Nah, teman-teman bisa jawab ya, ada tidak solusi agar semua orang itu dapat berwakaf tanpa harus menunggu kaya dan mampu. Teman-teman bisa langsung masuk obrolan ya kalau tidak mau mengaktifkan mikrofonnya. Nah, ini Kak Rahmawati menjawab ada. Untuk teman-teman yang lain bisa bantu jawab juga ya. Nah, jadi benar ya. Solusinya itu ada, yaitu dengan berwakaf uang. Nah, ini ada Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang. Di sini saya jelaskan wakaf uang atau cash wakaf al-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Yang ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Yang keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan gunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Yang kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Nah, ini aku lanjut aja ya, teman-teman. Nah, di sini juga dijelaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda yang dapat diwakafkan terdiri dari yang pertama, harta benda tidak bergerak. Contohnya itu ada tanah, bangunan, dan tanaman. Yang kedua itu ada benda bergerak. Contohnya itu ada uang, logam mulia, kendaraan, hak sewa, hak kekayaan intelektual, dan surat berharga. Nah, jadi teman-teman, wakaf uang itu adalah solusi berwakaf bagi siapapun secara hukum, agama, dan hukum negara. Nah, bagaimana caranya bila ingin berwakaf uang? Teman-teman bisa bantu jawab ya. Bagaimana nih caranya bila ingin berwakaf uang? Nah, ini ada yang jawab tidak tahu, Kak. Untuk teman-teman yang lain, gimana caranya? Ada yang tahu tidak? Nah, ini langsung aku next aja ya. Kalau tidak ada lagi yang berkomentar. Nah, jadi ini skemanya cara berwakaf uang. Nah, si wakif ini adalah orang yang berwakaf. Nah, jadi hak wakif itu yang pertama nentukan nazir wakaf uang, yang kedua nentukan mauquf alaih. Nah, di sini tugas seorang nazir yaitu mengelola wakaf uang, mendistribusikan wakaf uang, serta menginvestasikan wakaf uang. Nah, di sini ada LKSPWU Bank Syariah. Tugasnya itu menerima wakaf uang. LKSPWU adalah lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang bertugas sebagai penerima wakaf uang. Nah, di sini wakif bila ingin berwakaf, di sini wakif menyetorkan kepada nazir wakaf uang, dan setelah itu pokok uang tersebut diserahkan kepada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi setelah berwakaf dan pokok uang tersebut sudah diterima oleh LKSPWU akan memberikan sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang kepada wakif. Dan
Setelah itu juga di sini ada mangkuk alai yang menerima manfaat dari wakaf uang tersebut. Ini kita lanjut ya teman-teman. Nah, segera miliki amal jariah melalui wakaf uang yang mudah, murah, sederhana, yaitu wakaf uang. Nah, di sini untuk teman-teman yang mau bertanya, ada diskusi juga bisa langsung on mic aja ya. Atau kalau tidak ada yang mau bisa langsung ke obrolan. Yuk teman-teman yang jika ada yang ingin didiskusikan segera on mic atau lanjut di obrolan saja ya. Ya, ini ada yang izin nanya Kak, dipersilahkan untuk Kak Rahmawati. Nah, dipersilakan ya teman-teman yang mau bertanya. Bisa langsung ke kolom obrolan aja ya. Kalau tidak ada yang mau menghidupkan mikrofonnya. Di sini teman-teman bebas ya mau bertanya, mau diskusi apapun bebas ya. Teman-teman yang lain dipersilahkan ya untuk bertanya. Nah, di sini kita diskusi santai aja, jadi tidak perlu tidak perlu takut atau apa ya. Di sini juga kita sama-sama belajar ya teman-teman. Nah, ini ada yang bertanya, Kak Rahmawati, apa ya tugas dari seorang nazir wakaf uang? Oke, baik. Di sini aku mau menjawab pertanyaan dari Kak Rahmawati. Jadi, tugas dari seorang nazir wakaf uang itu yang pertama melakukan mohon maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit gangguan. Jadi Kak Rahmawati tadi bertanya, apa sih tugasnya dari seorang nazir? Jadi tugas dari seorang nazir itu yang pertama, tugas dari seorang nazir itu yang pertama melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua,
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi dan peruntukannya. Yang ketiga, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang keempat, melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Jadi begitu ya Kak Rahmawati. Nah, jadi untuk teman-teman lainnya yang mau bertanya, dipersilakan ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama ya, Kak Rahmawati. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Apakah boleh wakaf uang itu dijual? Nah, di sini aku mau menjawab pertanyaan dari teman kita. Jadi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang, itu ada harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Jadi, apakah wakaf uang itu boleh untuk dijual? Jawabannya tidak ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41, wakaf uang itu dilarang untuk dijual. Jadi begitu ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya lagi, dipersilakan ya.
Maaf teman-teman, tadi aku belum mengaktifkan mikrofonnya. Di sini kita diskusi bebas, jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung aja ya. Ini Kak Rahmawati, boleh nanya lagi nggak Kak? Tentu boleh ya. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung aja ditanyakan. Ini pertanyaan dari Kak Rahmawati. Bagaimana Kak alur wakaf uang? Mohon dijelaskan. Nah, jadi ini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rahmawati. Jadi alur wakaf uang itu kayak gini ya. Yang pertama itu wajib datang ke LKSPBU. Yang kedua, terus itu mengisi akta ikrar wakaf, akta ikrar wakaf atau yang disingkat dengan AIW, dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku. Terus selanjutnya wajib menyetorkan nominal wakaf dan secara otomatis dana akan masuk ke rekening BWI. Yang keempat, wajib mengucapkan sikhah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan 2 orang saksi, 1 pejabat bank sebagai pejabat pembuat AIW atau yang disebut atau PPAIW atau yang disebut itu pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Dan yang kelima itu LKSPWU mencetak sertifikat wakaf uang atau SWU. Yang keenam, LKSPWU memberikan AIWU dan SWU kepada wajib. Jadi begitu ya Kak Rahmawati alur wakaf uangnya. Sudah bisa dimengerti ya Kak Rahmawati? Untuk teman-teman yang lain, jika ingin bertanya bisa langsung aja ya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Nah, ini ada teman kita lagi yang mau bertanya, Kak, untuk apa peruntukan harta benda wakaf? Nah, jadi peruntukan harta benda wakaf itu diperuntukkan bagi sarana kegiatan ibadah, terus sarana dan kegiatan pendidikan, serta kesehatan, terus itu bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Selanjutnya itu kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan
dan peraturan undang-undang. Jadi begitu ya, Kak. Jadi itu adalah peruntukan harta benda wakaf. Bisa dimengerti ya. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, silahkan ya. Untuk teman-teman ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nah, di sini ada yang komen, oh seperti itu ya Kak. Oke Kak, bisa saya pahami. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Wardatul. Yuk teman-teman, jika ingin bertanya silakan ya. Nah, jika tidak ada lagi yang mau bertanya, di sini aku mau ngasih penjelasan singkat ya. Jadi intinya itu wakaf itu adalah perbuatan hukum wajib untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya, harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya. Jadi yang mewakafkan itu namanya wakif, yang mengelola itu najir wakaf uang. Terus yang menerimanya itu yang menerima manfaatnya itu mauquf alaihi. Nah, terus wakaf itu sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Terus wakaf yang telah diikrarkan itu tidak boleh dibatalkan. Jadi fungsi dan tujuan wakaf uang itu untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, sekian terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan